Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dikabarkan mempertimbangkan menjual Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho gegara himpitan finansial. Daily Mail melaporkan Manchester United mungkin menjual Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho di tengah ancaman peraturan laba dan keberkelanjutan atau PSR Liga Premier Inggris. Pasalnya pemain yang berstatus jebolan akademi tercatat sebagai 100% profit dalam pembukuan keuangan, sehingga mereka berdua merupakan aset yang sangat menguntungkan bagi The Red Devils yang sedang dilanda masalah keuangan. Potensi laba penjualan Mainoo dan Garnacho terlalu menggiurkan untuk diabaikan, apalagi mengingat valuasi keduanya meroket berkat performa yang menjanjikan meski usia masih muda. Mainoo dan Garnacho sama-sama dibanderol 70 juta pound sterling, dan penjualan keduanya dapat menjadi dorongan finansial yang signifikan bagi Man United yang tengah bergulat dengan tagihan gaji yang terus membengkak serta sedang membutuhkan sumber pendapatan tambahan. The Athletic dan Guardian juga mengamini bahwa MU berpotensi menjual keduanya. Guardian bahkan menyebutkan bahwa Rasmus Højlund juga mungkin masuk daftar jual. Manchester United bisa mendapatkan pemasukan tambahan cuma-cuma dari salah satu pemain yang dibuang musim panas lalu. MU beruntung karena ternyata pemain yang dibuang laris manis diincar klub Eropa. Manchester United akan ikut untung bila Greenwood laku dijual Marseille ke klub-klub besar. Setan Merah akan meraup uang kaget sebesar 50% dari mahar transfer yang diterima Marseille untuk seorang Greenwood. Rupanya MU memasukkan klausul 50% penjualan saat menjual Greenwood ke Marseille. Artinya MU akan mendapatkan setengah dari berapapun keuntungan yang didapatkan oleh Marseille ketika menjual Mason Greenwood di masa mendatang. Manchester United ternyata masih yakin Greenwood akan bangkit kembali setelah tersandung masalah, sehingga mengantisipasinya dengan memasukkan klausul sell on 50%. Setan Merah tidak mau kecolongan lagi saat rugi besar kehilangan pemain muda berbakat. Uang 50% penjualan Greenwood akan berguna banget bagi MU untuk menambah anggaran belanja pemain. Pasalnya saat ini MU tidak bisa leluasa berburu pemain karena dihantui aturan PSR dari Premier League. Pemilik saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, kabarnya tengah menyusun rencana ekstrim untuk tim racikan Ruben Amorim pada musim panas 2025. Laporan Football Transfer mengungkap miliarder asal Inggris tidak keberatan mendengarkan semua tawaran yang masuk bagi setiap anggota skuad utama MU. Hal ini tidak terkecuali 5 pemain yang baru direkrut Setan Merah di penghujung era Erik ten Hag pada pertengahan tahun lalu, yakni Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Nassauer Mazraoui, dan Manuel Ugarte. Adapun niatan mengejutkan Ratcliffe didasari pada situasi MU yang tengah kesulitan finansial. Pelatih Ruben Amorim diprediksi bakal meminta belanja beberapa pemain baru guna memenuhi kebutuhan skuadnya saat musim panas. Kalau mau bermanuver di bursa transfer, Setan Merah terpaksa harus menjual sejumlah bintang agar tidak melanggar aturan finansial fair play. Alhasil, buntut dari situasi tersebut, laporan The Guardian yang dinukil dari Football Transfer mengklaim petinggi MU berencana mempertimbangkan secara serius semua tawaran yang masuk bagi pemain-pemain di Old Trafford. Laporan yang sama menegaskan bahwa tidak ada pemain yang benar-benar aman di Manchester United musim panas 2025. Bursa transfer musim dingin 2025 langsung dipanaskan dengan adu sikut antara AC Milan dan Borussia Dortmund demi mengamankan Marcus Rashford. Manchester United bahkan tidak terlalu bersusah payah mencari tim yang bersedia menampung Marcus Rashford. AC Milan dan Borussia Dortmund dikabarkan berupaya untuk mengamankan tanda tangannya pada Januari pada tahun 2025. Laporan dari Fabrizio Romano menyebut bahwa baik dari AC Milan dan Borussia Dortmund
sudah meminta ketentuan dalam kesepakatan Marcus Rashford. Itu artinya pergerakan dari keduanya sudah mulai menunjukkan keseriusan terhadap Rashford. Milan sendiri membutuhkan tambahan pemain di sektor winger kiri saat ini. Rafael Leao yang biasa bermain di sisi kiri dalam beberapa kesempatan dibekap cedera. Sementara itu, Noah Okafor kini masuk radar RB Leipzig. Baik AC Milan dan Borussia Dortmund dikabarkan hanya tertarik meminang Marcus Rashford sebagai status pinjaman. Rossoneri sendiri menyebutkan siap untuk mengangkut jebolan Akademi MU tersebut jika sang pemain juga mendapat subsidi gaji selama peminjamannya. Ada dua pemain di skuad Manchester United yang dikabarkan berstatus tidak tersentuh. Manajer Ruben Amorim dikabarkan tidak mau dua pemain itu dijual atau dipinjamkan. Pada Selasa 7 Januari 2025, terungkap MU bersedia melakukan hal yang tidak terfikirkan, yaitu berpisah dengan Kobbie Mainoo dan Alejandro Garnacho. Nah, di sisi lain ada dua pemain MU yang disebut berstatus tidak tersentuh. Mereka adalah Leny Yoro dan Amad Diallo. Leny Yoro yang bergabung dari Lille pada musim panas 2024 telah menunjukkan kilas kecemerlangan dengan seragam MU. Meski tidak mendapatkan menit bermain reguler di tim utama oleh Erik ten Hag dan Ruben Amorim, Amad Diallo di Milan menjadi pemain MU yang menonjol musim ini, mencetak gol-gol melawan Liverpool dan Manchester City. Agen Marcus Rashford dilaporkan telah tiba di Italia dan akan menggelar pembicaraan dengan raksasa Serie A AC Milan untuk membahas transfernya dari Manchester United. Sekarang muncul kabar bahwa setidaknya ada dua klub yang mengincar Marcus Rashford. Yang pertama adalah raksasa Serie A AC Milan. Yang kedua adalah klub Bundesliga Borussia Dortmund. Kedua klub itu dilaporkan serius mengincar Marcus Rashford. Sebelum itu ada nama Barcelona, tetapi klub La Liga itu mengalami masalah finansial. Marcus Rashford juga disebut diincar klub-klub Arab Saudi, namun ia disebut mengabaikan tawaran-tawaran tersebut. Kini Rashford nampaknya makin dekat dengan pintu keluar dari MU. Ada kans ia akan berlabuh ke AC Milan. Pasalnya agennya dilaporkan telah tiba di Italia. Rumor ini diklaim oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut bahwa agen Marcus Rashford akan segera menggelar pembicaraan dengan kubu Milan. Manajemen Rossoneri ingin mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa memboyong penyerang timnas Inggris tersebut. Fabrizio Romano juga menyebut bahwa setelah ke Italia, agen Rashford akan terbang ke Jerman. Di sana, mereka akan membuka pembicaraan dengan pihak Borussia Dortmund. Casemiro dikabarkan menerima tawaran gaji menggiurkan untuk meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Al Nassr. Di sana Casemiro akan bergabung kembali dengan Cristiano Ronaldo. Disebutkan bahwa Casemiro kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United di akhir musim. Namun Al Nassr tampaknya ingin mempercepat negosiasi untuk mengamankan gelandang tersebut di bursa transfer musim dingin. Bagi Casemiro, pindah ke Al Nassr memberikan kesempatan unik untuk reuni dengan Ronaldo. Mantan rekan setimnya di Real Madrid, bersama-sama mereka meraih banyak gelar termasuk 4 trofi Liga Champions, membuat prospek bekerja sama kembali menjadi sangat menarik. Seiring dengan berjalannya di bursa transfer musim dingin, perhatian akan tertuju pada apakah Cristiano Ronaldo akan menerima tawaran menggiurkan ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada Old Trafford. Hasil imbang 2-2 yang diraih MU melawan Liverpool di Anfield memperjelas prioritas transfer utama Ruben Amorim. Ketidakmampuan Højlund untuk tampil konsisten di Liga Domestik menunjukkan kebutuhan mendesak United akan seorang striker yang lebih berpengalaman. Selain itu, kesulitan Joshua Zirkzee untuk beradaptasi di Manchester dan ketidakpastian masa depan Marcus Rashford hanya memperkuat urgensi ini. Ruben Amorim yang sukses menerapkan formasi 3-4-3 di Sporting Lisbon membutuhkan striker tajam dengan naluri mencetak gol yang tajam. Selain striker, penambahan bek sayap kiri juga menjadi kunci bagi Amorim dalam mengembangkan sistem 3-4-3 yang menjadi ciri khasnya. Dengan fondasi yang kuat di lini pertahanan dan serangan, Amorim dapat menciptakan tim yang lebih kompetitif di Premier League. Kesuksesan Amorim di Manchester United akan sangat bergantung pada kemampuannya merekrut pemain yang tepat untuk mengisi celah dalam skuadnya, terutama di lini depan.
Dibukanya bursa transfer Januari menjadi peluang pertama bagi Ruben Amorim untuk membentuk skuad MU sesuai visinya dalam upaya memperbaiki nasib tim yang sedang terpuruk. Beberapa nama telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford dengan Victor Osimhen dan Randal Kolo Muani. Manchester United dapat memiliki versi Mohamed Salah mereka sendiri dengan mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki atribut serupa dengan bintang Mesir tersebut meskipun posisi utamanya adalah sebagai penyerang sayap kiri. Leao dikenal karena gaya bermainnya yang menyerang dengan sering memotong ke dalam, mirip dengan Mo Salah. Statistiknya menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menciptakan peluang dan mencetak gol, meskipun kontribusinya musim ini lebih rendah daripada Mohamed Salah. Meski Rafael Leao tampaknya menjadi solusi ideal bagi lini serang United, ada tantangan besar yang harus diatasi. Klausul pelepasannya di AC Milan mencapai angka 145 juta euro. Jika United dapat meyakinkan Milan untuk menurunkan harga atau menemukan cara kreatif untuk menyelesaikan kesepakatan, Leao bisa menjadi tambahan luar biasa yang memberikan keunggulan di lini serang mereka. Ia menawarkan potensi untuk menjadi pemain kunci dalam revolusi Ruben Amorim, seperti peran Mo Salah untuk Liverpool. Manchester United memiliki masalah pada ketajaman mencetak gol di Liga Inggris musim ini. Lini depan mereka mandul sehingga baru bisa bikin 23 gol di arena Liga Inggris musim ini. Menurut laporan dari TMW, MU bakal mencoba memperbaiki daya gedor tim dengan mendatangkan pemain Korea Selatan, Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain. Lee Kang-in kebetulan berpeluang pergi di Januari 2025. Mantan pemain Valencia itu tidak menjadi langganan starter di bawah asuhan Luis Enrique. Meski demikian, kinerja Lee cukup memuaskan sehingga menarik perhatian MU. Walau tidak selalu menjadi starter, Lee Kang-in sukses membuat 6 gol dari 16 penampilan di Liga Prancis ditambah 2 assist. Lee Kang-in pun diharapkan bisa menambah variasi serangan bila bergabung ke Old Trafford. MU akan bersaing dengan Newcastle United yang juga melirik Lee Kang-in. Setan Merah bakalan mencoba merayu PSG untuk meminjamkan Lee Kang-in terlebih dahulu selama 6 bulan dengan opsi kepemilikan permanen. Bandrol Lee Kang-in mencapai 40 juta euro.